Sebelum kita masuk ke kayak ke APL dan juga unit kompetensi dan materi kita, mungkin Mbaknya bisa sharing profil singkatnya Mbak, nama, terus asalnya dari mana, pendidikan terakhirnya apa, dan sekarang pekerjaannya apa, posisi apa, dan kenapa mengambil skema ahli muda K3 konstruksi. Boleh silakan Mbak. Saya, oh ini nama saya di sini Kak. Nama saya, nama lengkapnya Kadriani. Ya, kebetulan saya freelance juga sambil kuliah karena basic saya kan masih D3 sipil. Oke. Jadi ambil S1. Oh, D3 sipil. Sekarang posisinya bekerja kan Mbak? Freelance di mana? Apa? Freelance tadi ya katanya. Freelance Iya, di mana? di Parepare. Oh, di Parepare. Parepare. Ya, Untuk bidang kerjanya apa tuh Mbak? Construction. ya konstruksi. Oke, di bagian apa Mbak? Jalan sama gedung. Maksudnya Mbaknya di bagian apa posisinya? Sekarang yaitu biasa juga sebagai drafter, Oh, biasa juga drafter. sebagai estimator. Oke, 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 oke. Terus ambil skema ahli muda K3 konstruksi ini kenapa Mbak? Dari Uh, perusahaan atau memang pengen apa gitu? Ya dari dulu mau memang ambil karena uh, sertifikat ketiga juga sebagai modal. Oh gitu, oke, oke. Oke. Untuk APL kemarin sudah saya share ya Mbak ya, Ya, APL-nya. oh kita kita yang chat yang kemarin. Oke, ini Mbak. Jadi untuk skema K3 konstruksi, untuk ahlinya itu ada 3 tingkatan. Ahli Ya, muda K3 konstruksi, ahli madya K3 konstruksi, dan ahli utama K3 konstruksi. Nah, untuk yang paling bawah itu ada yang ahli muda K3 konstruksi. Sebenarnya ya memang kalau untuk ahli muda itu sendiri, bedanya sih hanya dari pengalaman kerjanya. Kalau ahli muda 2 tahun ke bawah, ahli madya itu 5 tahun, utama itu 8 tahun ke atas. Itu aja sih oh jadi yang perbedaannya. saya ambil ini 4 tahun dia. Iya, bisa. Mm-mm. Ahli Tapi muda. bukan terhitung dari tanggal lulus ijazah. Bukan, dari pengalaman kerjanya. Oh iya. Oke. Untuk ahli muda K3 konstruksi ini, ada 10 Mbak. Ada 10 unit kompetensi. Yang mana unit kompetensi ini adalah skill atau kemampuan yang nanti diharapkan dapat dimiliki oleh seorang ahli muda K3 konstruksi. Begitu. Yang pertama itu terkait mengidentifikasikan peraturan perundang-undangan dan standar K3 yang diperlukan. Nah, mulai dari standar yang paling undang-undang yang paling. Suara saya kedengeran nggak Mbak? Ya, oh sebentar, baru mau kado cari earphone. Bisa, sebentar. Oke, oke, oke. Ya, sebentar mas. Kak. Nono Cukoco masuk sudah? Tunggu.
Ya Mbak, suara saya kedengaran nggak Mbak sudah? Oh iya, bagus. Soalnya saya nggak pakai headset ini, nggak pakai earphone, ketinggalan di rumah. Oke. Nah, untuk unit kompetensi yang pertama, mengidentifikasikan peraturan perundang-undangan dan standar K3 yang diperlukan. Nah, terkait perundang-undangan ini ada banyak tuh, mulai dari yang Undang-Undang 170 tentang keselamatan kerja, terus kalau misalkan terkait sistem manajemen ada PP 50 2012, terkait standar-standar misalkan kalau menggunakan standar luar itu ada ISO 9001 yang untuk standar mutu, ISO 18001 yang terkait lingkungan, ISO 45001 terkait ketiga gitu. Jadi bagaimana kita dapat mengidentifikasikan peraturan perundangan gitu. Karena sebenarnya seyogianya seorang ahli itu merupakan perpanjangan tangan dari pengawas ketenagakerjaan. Nah, untuk mengawasi pemberlakuan perundangan K3 di tempat kerja. Oke. Yang kedua itu unit kompetensinya melaksanakan konsultasi dan komunikasi K3. Nah, terkait konsultasi dan komunikasi K3, ini lebih bagaimana kita mengkomunikasikan, nge-share informasi-informasi K3 antara misalkan nih dari pengawas ke bawahannya, atau misalkan kalau misalkan dari yang paling tinggi dari manajemen ke seluruh karyawan, bagaimana cara mengkomunikasikannya. Misalkan ada kebijakan K3 yang baru, sudah ditandatangani nih dari top manajemen, dari atasan. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikannya, membagikan gitu kan, dalam artian mungkin dengan safety talk, safety meeting, gitu. Atau mungkin dengan nge-share via email ke tiap-tiap kepala departemen dan kepala departemen yang akan membagikan ke bawahan-bawahan tiap departemennya. Nah, terkait konsultasi ini lebih seperti misalkan ketika kita ingin membuat JSA baru untuk ada alat baru atau tempat kerja baru, nah itu perlu konsultasi. Nah, untuk buat JSA itu sendiri kan bukan hanya tugas dari safety atau orang K3, tetapi pengawas dan juga rekan-rekannya yang ambil bagian dalam kegiatan itu. Laksana. Operator-operator harus ikut gitu. Kalau misalkan tugas safety atau K3 itu hanya melihat, merekomendasikan dari sisi K3, sedangkan mengenai langkah-langkah kerja, bagaimana tindakan yang aman, proses kerja yang aman, itu adalah tugas pengawas dan juga bawahan ataupun operator-operator yang ambil bagian di kegiatan itu. Oke. Terus unit kompetensi ketiga terkait mengidentifikasi dan mengendalikan risiko bahaya. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dengan manajemen risiko. Atau yang paling simpel itu dengan membuat yang namanya form IBPR. Oh iya, IBPR yang ada IBPR. Iya, form IBPR. Yang ada di RKK, Mbak. Ada di RKK tuh biasanya, Mbak. Form IBPR tuh. Karena di form IBPR ada tuh langkah kerja atau aktivitas kerja, ada bahaya apa, terus tingkat keparahannya berapa, tingkat keseringannya berapa. Kalau misalkan kita lihat dari matriks resiko yang di bawahnya, itu kan ada tuh matriks resiko 5x5 atau 4x4. Nah, ketika dia ada di level very high atau ekstrim, nah itu perlu perbaikan, ada rekomendasi. Rekomendasi perbaikannya seperti apa. Terus nanti ada yang namanya resiko sisa. Nah, ketika resiko sisanya sudah mencapai low, nah berarti pekerjaan itu sudah dapat dilakukan. Tanpa perlu yang namanya pengendalian-pengendalian yang lebih lanjut. Oke. Terus unit kompetensi keempat, menyusun sasaran dan program K3 konstruksi. Nah, terkait K3 konstruksi ini, ada mulai dari perancangan bangun, mulai dari pendirian peranca atau scaffolding. Nah, itu bagaimana membuat program K3-nya seperti apa. Terus unit kompetensi yang kelima, melaksanakan penyuluhan tentang pelatihan K3 konstruksi. Nah, biasanya yang paling simpel itu kayak working at height, pelatihan working at height untuk semua pemanjat-pemanjat gitu. Atau kalau misalkan ada menggunakan scaffolding, untuk scaffolder dikasihkan pelatihan tenaga kerja pada bangunan tinggi atau tenaga kerja pada ketinggian gitu. Pelatihan-pelatihan K3 yang berhubungan dengan construction. Terus untuk unit kompetensi ke-6 melaksanakan program pelatihan simulasi tangkap darurat.
Nah, terkait bekerja di ketinggian nih, merupakan salah satu kegiatan dengan risiko yang tinggi, benar nggak, Mbak? Ya. Risikonya itu terjatuh, terlempar, banyak terlempar alat-alat apa gitu ya di tempat kerja. Bahaya sendiri adalah ketinggian itu gitu kan. Jadi harus membuat yang namanya simulasi tanggap darurat. Misalkan tanggap darurat itu terkait ketika ada yang jatuh korban atau misalkan bangunannya tiba-tiba rubuh di daerah-daerah yang kemungkinan gempa, bagaimana tanggap darurat yang harus dilakukan itu harus dibuat programnya. Nah, untuk program pelatihan ini sendiri harus ada nih nanti yang namanya rencana tanggap darurat atau emergency response plan. Nah, bagaimana skenario-nya, bagaimana rencananya ketika terjadi yang namanya tanggap darurat. Berarti harus ada nih tim-timnya nanti. Harus ada secara struktural. Commander, leader, sampai nanti yang jadi bagian pertolongan pertama, kayak gitu. Untuk simulasi tanggap darurat. Terus untuk unit kompetensi ke-7, melakukan inspeksi K3 konstruksi. Melakukan inspeksi K3 konstruksi. Oke. Terus yang ke-8 itu ada mengontrol tindakan dan kondisi berbahaya. Ini sebenarnya hampir masuk ke bagian yang ketiga, mengidentifikasi dan mengendalikan risiko bahaya. Karena itu sebenarnya hampir satu kesatuan. Ketika kita sudah bisa mengidentifikasi, kita bisa pasti mengendalikan. Nah, bagaimana juga tindakan dan kondisi berbahaya. Oke. Terus yang ke-9, melaporkan setiap kecelakaan kerja. Nah, setiap kecelakaan kerja ini baik nirmis sekalipun itu harus dilaporkan. Karena apa? Kita itu ingin menghindari yang namanya kebiasaan. Ketika menjadi kebiasaan nih, tenaga kerja hanya lecet sedikit, lebam sedikit, tidak dilaporkan. Gitu kan. Jadi kan sebenarnya kalau kita melaporkan, kita tuh bisa menjadikan kejadian berbahaya itu jadi data. Gitu. Jadi kita bisa menganalisis kira-kira apa penyebabnya. Nah, ke depannya kita bisa membuat yang namanya pengendalian. Gitu. Jadi setiap kecelakaan kerja itu sebenarnya seyogianya itu harus dilaporkan. Nah, apalagi yang sampai ke tingkat fatality. Tuh. Terus yang ke-10, ini terakhir, mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 konstruksi. Nah, namanya tadi kita sudah buat rencana, buat program, gitu kan. Pelaksanaan seperti apa? Jadi kita bisa menilai nih pencapaian efektivitasnya berapa. 10%, 100%, 80% kan, 60% gitu. Jadi bagaimana kita mengukurnya itu yang menjadi accountability dapat diukur, ada nilainya. Itu dia terkait 10 unit kompetensi yang akan kita bahas 3 hari ke depan. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, Mbak Kade? Kebetulan juga saya beberapa kali buat RKK. Nah, mau juga saya agak kebingungan di yang IBPRP. IBPR. Ya. Nah, di sini kan ada persyaratan pemenuhan peraturan. Nah, tadi saya coba download yang Permen PUPR 21. Permen apa, Mbak? Permen PUPR yang 21. Oh, PUPR. Ya. Oke. Nah, ini yang tabel ke-6, persyaratan pemenuhan peraturan. Terus gimana, Mbak? Ini coba itu, saya download dulu ya. Ya. Yang sayangan sini Permen PUPR 14 2020. Iya, Permen PUPR. Atau yang 19 2017. Yang Permen PUPR nomor tahun 2019 tentang yang SMKK. Yang 7 2019 ya, Mbak? Permen PUPR 21 tahun 2019. Oke. Terus gimana tuh, Mbak? Apa yang mau ditanyain? Ya, itu cara pengisian kolomnya gitu tuh. Oke, tunggu ya. Kalau misalkan terkait cara pengisian kolom, mungkin kita bahas besok ya, Mbak. Oh iya. Soalnya saya harus lihat dulu nih permennya dulu gitu. Oh iya. Oke, saya keep ya. Iya.
Permen PUPR 21 2019 di tabel berapa tadi Mbak? Tabel 6? Iya, tabel 6. Oke. Oh iya, tabel 6. Oke. Besok kita bahas lebih lanjut ya Mbak ya. Ya. Oke. Nih. Ya nanti juga bisa konsultasi di chat, Mbak. Oke. Terkait apa Mbak? Ya, nanti saya baca-baca juga materinya yang kita kasih. Oke, siap-siap. Oke. Ya, Nah, kita kayak lebih seperti diskusi aja, nggak apa-apa. Oke, ini tadi terkait yang namanya ada 10 unit kompetensi. Nah, setiap unit kompetensi itu sendiri ada beberapa subelemen. Gitu ya, Mbak. Nah, untuk di unit kompetensi pertama, menerapkan peraturan perundangan, nah ada subelemen menginventarisasi peraturan perundangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Melaksanakan penerapan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Oke, nah untuk K3 konstruksi sendiri ada nih beberapa peraturan. Yang pertama itu yang pasti nih, Undang-Undang 1 1970 tentang K2 keselamatan kerja. Undang-Undang 18 1999 tentang jasa konstruksi. Oke. PP 50 tentang penerapan SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Di tempat kerjanya Mbak sudah menerapkan SMK 3 belum, Mbak? Iya. Udah. Untuk tingkatan apa? Apa? Awal, transisi atau lanjutan? Tingkatannya. Awal yang 66 kriteria audit ya. Oh. Saya kemana, Mbak? Untuk SMK 3 itu kan ada 3 tingkatan. Awal, transisi, dan lanjutan. Nah, kalau yang awal itu 66 kriteria audit, yang transisi itu ada 144, dan kalau yang lanjutan itu 166 kriteria audit. Belum, Mbak. Belum ya? Iya. Oke. Yang keempat itu ada Permenaker Trans nomor 1 1980 tentang keselamatan kerja pada konstruksi bangunan. Dan yang kelima itu ada Permen PU pekerjaan umum, belum digabungin nih, nomor 9 tahun 2008 tentang pedoman SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Terus yang keenam itu ada Kepmenaker PU nomor 174 1986 dan 104 1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi. Oke. Terus untuk unit kompetensi yang kedua, melakukan komunikasi kepada supervisor K3 konstruksi di tempat kerja. Ada elemen menginterpretasikan data dan informasi K3 konstruksi terkait kontrak kerja pekerjaan konstruksi. Nah, ini lebih ketika misalkan kegiatan itu menggunakan yang namanya kontraktor. Nah, terkait kontraktor biasanya ada tuh yang namanya CSMS, Contractor Safety Management System. Nah, jadi bagaimana di CSMS itu melampirkan semua informasi K3 yang diperlukan. Mbak Kade monitor, Mbak? Mbak Kade? Loh, dia keluar, guys. Ketika lebih dari 4-6 jam, kemungkinan tinggi seorang pekerja itu akan mengidap yang namanya penyakit akibat kerja. Biasanya itu kayak ada tremor nih. Tangannya bergetar sendiri gitu. Oke. Selanjutnya yang kedua, melakukan penilaian risiko bahaya di lingkungan kerja konstruksi. Tadi kita udah mengidentifikasi, menilai. Jadi kalau misalkan Mbaknya pernah mendengar yang namanya manajemen risiko, udah pernah belum, Mbak? Sering dengar, tapi... Oke, manajemen risiko itu ada tahapan yang pertama, kita mengidentifikasikan bahaya. Oke. Terus yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko ini sendiri ada 2 kegiatan.
analisis resiko dan evaluasi resiko. Nah, untuk analisis resiko, kita biasa menggunakan matriks resiko tadi. Oke. Dan untuk evaluasi, kita mengevaluasi nih, kira-kira resiko yang ditimbulkan itu dapat diterima atau enggak. Kalau misalkan dapat diterima, pekerjaan itu langsung dapat dikerjakan. Nah, sedangkan ketika tidak dapat diterima, berarti perlu yang namanya perbaikan atau pengendalian sesegera mungkin. Itu. Terus selanjutnya ada pengendalian. Ketika sudah kita nilai evaluasi, dapat diterima, berarti kita dapat kendalikan atau dapat ditangani, penanganan risiko atau pengendalian risiko. Nah, selanjutnya ada yang namanya tinjauan ulang. Ada tinjauan ulang. Terus selanjutnya ada lagi yang namanya komunikasi atau konsultasi. Jadi setiap kegiatan itu harus ada yang namanya komunikasi. Kenapa perlu komunikasi? Setiap tenaga kerja yang terlibat, setiap departemen yang terlibat perlu tahu perkembangan atau bahaya-bahaya apa saja yang ada di tempat kerja itu, atau pengendalian apa saja yang sudah direkomendasikan. Sehingga selanjutnya dapat dipastikan pekerjaan itu hanya resiko sisanya itu sedikit. Gitu. Terus unit kompetensi keempat, menyusun sasaran program K3. Nah, menyusun rencana sasaran K3 konstruksi. Oke. Nah, menyusun program kerja K3 konstruksi berdasarkan sasaran dan merekomendasikan sasaran dan program kerja. K3 konstruksi ini lebih seperti kayak membuat yang namanya standar-standar SOP ketika melakukan pekerjaan. Nah, terus membuat yang namanya program-program kerja untuk mencapai keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di bidang konstruksi. Biasanya ini kalau terkait program ini ada program tahunan. Nah, itu biasanya ada di RKAB, Mbak, Rencana Kerja Anggaran Biaya itu. Program kerja tahunan, pelatihan K3 dalam 1 tahun, terus misalkan ada pemeriksaan kesehatan. Nah, terkait pemeriksaan kesehatan kan biasanya ada tuh yang pemeriksaan awal, berkala, dan khusus. Nah, itu memang sudah harus dijadwalkan. Terkait inspeksi juga, inspeksi K3, terkait audit internal. Nah, terkait audit internal ini biasanya itu minimal dilakukan 1 tahun sekali. Sebelum melakukan yang namanya audit eksternal per 3 tahun. Oke. Terus unit kompetensi kelima, melakukan pelatihan K3 konstruksi. Menyusun program penyuluhan tentang pelatihan K3 konstruksi, menyelenggarakan penyuluhan tentang pelatihan K3 konstruksi. Pertama kita menyusun program dulu, terus menyelenggarakan. Semua kegiatan pasti ada yang namanya membuat program, terus ada pelaksanaan, dan biasanya ada evaluasi. Nah, untuk bagian evaluasi adalah tugas dari ahli media. Oke. Terus untuk unit kompetensi ke-6, melakukan simulasi tanggap darurat. Elemen kompetensinya menyusun rencana pelaksanaan simulasi tanggap darurat atau sering disebut dengan membuat yang namanya rencana tanggap darurat atau emergency response plan. Terus menyelenggarakan atau melaksanakan simulasi tanggap darurat. Nah, biasanya untuk simulasi tanggap darurat ini semua tenaga kerja nih harus ikut. Itu tenaga kerja dan semua orang yang berada di tempat kerja. Namanya juga simulasi tanggap darurat gitu kan. Oke. Terus unit kompetensi ke-8, melakukan inspeksi K3 konstruksi. Mengidentifikasi prosedur inspeksi K3 konstruksi dan melaksanakan inspeksi K3 konstruksi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi, seorang ahli muda K3 konstruksi ini harus memiliki kompetensi membuat checklist inspeksi. Oke, membuat checklist dan harus memiliki kompetensi juga untuk melakukan atau melaksanakan inspeksi tersebut. Oke, jadi harus ada standar standar pelaksanaan inspeksi, harus ada checklistnya. Nanti juga kita harus bisa membentuk tim inspeksinya dan harus bisa melaksanakan inspeksi.
Kalau misalkan kita inspeksi alat, nah kita harus bisa nih, harus buat yang namanya checklist alat-alat semua yang digunakan ketika melakukan pekerjaan konstruksi. Oke. Terus yang ke-9, mengontrol tindakan dan kondisi tidak aman. Nah, kalau misalkan kita kembali lagi tuh tadi ke teori domino, penyebab langsungnya adalah ini tindakan dan kondisi tidak aman. Nah, bagaimana kita mengontrol? Yang pertama harus mengidentifikasi jenis kegiatan di tempat kerja. Mengidentifikasi jenis kegiatan di tempat kerja konstruksi paling mudah itu kita menggunakan yang namanya form JSA. Apa itu? JSA, Job Safety Analysis. Pernah tahu ya Mbak ya? Iya, pernah dengar. Oke, nah berarti harus bisa mengidentifikasikan nih jenis kegiatan. Kenapa harus menggunakan JSA? Karena JSA ini kita bisa menilai, mengidentifikasikan tindakan tidak aman, mengidentifikasikan kondisi tidak aman, per langkah-langkah kerja. Ya. Oke. Nah, tadi mengidentifikasikan jenis kegiatan di tempat kerja, menyusun rencana tindakan pengendalian, melakukan pengendalian tindakan dan kondisi tidak aman. Atau biasa kalau misalkan memang pekerjaannya itu adalah pekerjaan harian, biasa ada P2H, pemeriksaan pengujian harian. Nah, P2H untuk melihat nih kira-kira pekerjaan lingkungan kerja kita ini sudah aman atau belum. Tenaga kerja semua sudah menggunakan APD yang distandarkan atau belum. Nah, setelah P2H biasanya ada toolbox meeting. Jadi, pekerjaan ini bahayanya apa, langkah-langkah kerjanya apa, risikonya apa, pengendaliannya apa. Nah, disampaikan di situ. Terus yang ke-9, melaporkan setiap kecelakaan kerja. Nah, untuk elemen kompetensinya, menindaklanjuti laporan awal tentang kejadian kecelakaan kerja dan menyusun laporan kecelakaan kerja. Nah, misalkan ketika terjadi kecelakaan kerja, yang pertama dilakukan adalah melaporkan ke atasan dan juga ke bagian tanggap darurat. Nah, itu yang pertama harus dilakukan. Membuat laporan kepada atasan kita dan juga membuat laporan kepada tim tanggap darurat. Atau misalkan tim P3K gitu. Itu yang harus pertama dilakukan. Nah, ketika ada yang namanya laporan awal, yang bertugas menindaklanjuti laporan itu adalah ahli muda K3 konstruksi. Atau sebut saja menginvestigasi, gitu, menganalisis, mencari data-data terkait penyebab terjadi kecelakaan kerja tersebut. Terus menyusun laporan. Nah, terkait laporan kecelakaan kerja ini sendiri, seorang ahli harus membuat laporan di setiap kecelakaan. Di laporan ada buku tuh biasanya, ada buku atau form yang memang dibakukan dari terkait kebijakan perusahaan. Dan untuk pelaporan ke dinas ketenagakerjaan setempat, nah itu biasanya ada laporan per 3 bulan sekali. Nah, untuk laporannya sendiri bukan hanya laporan kecelakaan kerja, kalau yang untuk ke dinas ketenagakerjaan ada laporan program K3 dan juga laporan pelaksanaannya. Terus unit kompetensi yang terakhir, mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 konstruksi. Menyiapkan perangkat kerja pengukuran atau checklist atau form untuk pengukuran dan melakukan pengukuran kinerja rencana K3. Terus membuat yang namanya laporan. Jadi sebenarnya berkesinambungan nih antara menyusun rencana K3 dalam artian membuat programnya, terus dilaksanakan, dan terakhir harus ada yang namanya evaluasi. Nah, inilah dievaluasi, kita mengukur pencapaian seperti apa efektivitasnya. Terus terakhir membuat yang namanya laporan. Dan ketika nanti sudah dibuat laporan, tetap harus ada yang namanya komunikasi juga. Harus dikomunikasikan nih. Kalau misalkan kecelakaan kerja itu, ya apa hasilnya, apa penyebabnya, dan bagaimana rekomendasi pengendalian agar kecelakaan itu tidak terjadi berulang. Gitu.
Oke. Ini untuk dasar hukumnya, tadi sudah kita bahas. Nah, apa sih latar belakang masalahnya? Pertama, dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan, pengairan saluran atau terowongan di bawah tanah. Kegiatan konstruksi merupakan unsur penting dalam pembangunan atau pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan. Nah, ini dia beberapa jenis kegiatan konstruksi. Oke. Pengertian K3 konstruksi dan sarana bangunan. Konstruksi bangunan ialah kegiatan yang berhubungan dengan seluruh tahapan yang dilakukan di tempat kerja. Mulai dari pembuatan fondasi, pengangkatan tiang, nah itu semua termasuk kegiatan konstruksi. Tapi tadi tempatnya Mbak konstruksinya lebih ke PUPR ya Mbak ya? Ya. Pekerjaan umum. Oke. Terus yang kedua, tempat kerja kegiatan konstruksi bangunan ialah tempat kerja sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 huruf C KL Undang-Undang Nomor 1 1970. Nanti bisa dibaca aja ya Mbak. Terus yang ketiga, sarana bangunan ialah instalasi atau pesawat yang digunakan selama proses konstruksi dan juga instalasi atau pesawat yang terpasang pada gedung tempat kerja. Nah, kalau boleh tahu Mbak, sarana yang orang Mbak pakai biasanya apa aja tuh terkait pekerjaannya? Alat-alatnya, alat beratnya atau apa gitu. Biasanya pakai apa aja? Biasa pakai ekskavator. Oke, eksa. Iya, loader. Aspal mesin. Apa Mbak? AMP. ASP. AMP. Aspal mesin plan. Oh, AMP. Aspal mesin plan. Berarti ini tiga-tiganya termasuk alat berat ya Mbak ya? Iya. Alat berat. Terus kayak terkait peranca berarti nggak pakai ya Mbak? Peranca, scaffolding gitu enggak ya? Jarang. Kontraktor ialah pelaksana konstruksi. Ini ada juga yang namanya subkontraktor, bagian dari pelaksana konstruksi yang mempunyai bidang khusus. Pekerja konstruksi bangunan ialah tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi bangunan yang menggunakan bahan-bahan semen, pasir, batu, split, batu belah, batu besi ulir, dan lain-lain. Ini ada pekerjaan penggalian, tahapan pekerjaan konstruksi bangunan pada tanah atau soil. Ada juga pekerjaan fondasi, tahapan pekerjaan konstruksi bangunan untuk membuat bagian-bagian struktur yang memikul beban struktur untuk sampai ke tanah. Nah, terkait wajib lapor pekerjaan atau proyek konstruksi bangunan ialah kewajiban administrasi K3 konstruksi bangunan dari pelaksana atau kontraktor. Nah, biasanya untuk wajib lapor ini, untuk terkait kegiatan K3 ada wajib lapor per 3 bulan sekali. Dan kalau misalkan memang pekerjaannya ini ada yang namanya surat keputusan penunjukan, ada wajib lapor per 3 tahun sekali. Untuk pelaporan kegiatan dalam 3 tahun secara keseluruhan. Mulai dari yang namanya LTI, zero LTI, berapa jam kerja aman, jam kerja hilang. Terkait ada yang namanya kepala proyek, adalah orang yang memimpin langsung tempat kerja konstruksi bangunan. Ada scaffolder, nah itu orang pekerja pemasang atau pembongkar perancah. Ada safety officer, petugas atau pekerja dari pelaksana konstruksi yang melaksanakan K3 di bidang konstruksi. Nah, ini dia ahli K3 konstruksi. Ialah ahli dari pelaksana konstruksi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja di bidang konstruksi. Oke, ini ada instalasi lift, instalasi listrik, instalasi penyalur petir, instalasi plumbing, penanganan bahan. Nah, ini emang kalau menggunakan konstruksi bangunan sih. Ini lebih ke konstruksi bangunan. Oke. Nah, ruang lingkup K3 konstruksi bangunan ada pekerjaan penggalian, pekerjaan fondasi, konstruksi beton, konstruksi baja, pembongkaran. Dan untuk K3 sarana bangunan ada peranca, clambing, penanganan bahan, dan peralatan bangunan. Oke, ini ada pekerjaan penggalian,
instalasi atau peralatan ataupun pesawat apa yang sering digunakan untuk penggalian, untuk pekerjaan beton, pekerjaan baja, dan pekerjaan pembongkaran. Sama kayak tadi di tempat Mbak, di bagian PUPR ada EXA, loader, AMP. Tuh. Ini di skip aja ya Mbak, pengawasan scaffolding. Oke. Terkait ruang lingkup inspeksi. Inspeksi adalah proses pemeriksaan secara sistematik terhadap keadaan fisik dari suatu konstruksi atau perancah ataupun pesawat ataupun peralatan yang digunakan untuk bidang konstruksi. Nah, misalkan tadi ini di kegiatan kerjanya orang Mbak ada EXA, loader, dan AMP. Berarti ruang lingkup inspeksinya ada terkait penggunaan EXA. Inspeksi juga terhadap orangnya. Apakah sudah kompeten, apakah sudah tersertifikasi. Nah, biasanya kan kalau kayak operator EXA, operator loader, atau operator AMP ini, harus ada namanya SIO, surat izin operasi. Ya, surat izin operasi dari penerbitan oleh Kemenaker. Nah, terkait untuk inspeksinya itu apa saja? Biasanya ada tuh checklist. Misalkan penggunaan EXA, selingnya, atau mungkin oilnya, atau filter, apa dan sebagainya macam. Itu ada checklist yang harus dipersiapkan sebelum melakukan yang namanya inspeksi. Atau misalkan mau melakukan namanya inspeksi terkait hasil dari kegiatan pekerjaannya. Inspeksi, itu namanya inspeksi berkelanjutan. Jadi kita menginspeksi mulai dari awal sampai akhir kegiatan. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang disusun di awal? Gitu. Oke, ketika inspeksi apa saja nih yang perlu kita lihat? Pertama, sumber-sumber bahaya apa yang ada, penyebab kecelakaan, akibat kecelakaan, dan upaya penanggulangannya. Oke. Karakteristik kegiatan proyek konstruksi. Yang pertama, memiliki masa kerja terbatas. Ya pasti. Biasanya kan kalau pembuatan jalan juga ada masa kerjanya ya Mbak. Yang paling lama, biasanya tempat kerjanya Mbak, masa kerjanya berapa lama tuh? Pembuatan jalan apa gitu, berapa lama? Ya, biasa 6 bulan. Terus ketika nih Mbak 6 bulan, itu memang pekerjanya itu memang pekerja inti dari perusahaan atau menggunakan vendor atau apa? Biasa di pakai subkontrak. Oh, pakai subkon. Oke, dan biasanya itu pekerjaannya kontrak atau memang sudah karyawan tetap gitu, Mbak? Kontrak. Kontrak ya. Tergantung masa kerja pekerjaan itu ya, Mbak. Ketika memang 6 bulan, habis 6 bulan putus. Betul. Nanti kalau ada pekerjaan lagi baru panggil lagi. Oh, oke. Terus yang kedua, melibatkan jumlah tenaga kerja yang besar. Ya pasti, ketika kita menggunakan pekerjaannya itu juga lingkupnya besar, pasti butuh tenaga kerja yang besar juga. Dalam artian kenapa butuh tenaga kerja yang besar? Misalkan nih pekerjaannya seorang kepala proyek harus bisa hitung-hitung. Misalkan pekerjaannya itu panjangnya sekian, berapa kilometer gitu. Dengan bahan yang sekian, butuh alat berat sekian, butuh tenaga kerja sekian. Jadi ketika pun dia menghitung-hitung tenaga kerja yang digunakan, jangan sampai di luar dari modal gitu kan. Harus memang dihitung-hitung. Jangan sampai karena kebanyakan jadi butuh modal untuk biaya pekerja lebih mahal. Atau kalau misalkan biar irit nih, gunakan sedikit aja tenaga kerja. Tapi nanti nggak sampai tuh, malah lewat dari limit untuk masa kerjanya. Nah, jadi sebenarnya itu harus bisa dihitung-hitung nih, harus accountable, dapat dihitung. Terus yang ketiga, melibatkan banyak tenaga kerja kasar yang berpendidikan relatif rendah. Nah, itu biasanya, benar ya Mbak ya? Pekerja tenaga kasar kayak untuk ngangkut-ngangkut pasir segala macam gitu. Memiliki intensitas kerja yang tinggi. Nah, biasanya kalau pekerja PUPR ada tuh yang sampai bekerja 24 jam aku lihat di jalan-jalan itu Mbak. Memang ada shift kerja gitu kan. Tapi kerjanya siang malam. Intensitasnya tinggi gitu.
bersifat multidisiplin. Multidisiplin di sini maksudnya bukan hanya satu bidang kerja. Gitu, itu dia multidisiplin. Yang keenam, menggunakan peralatan kerja beragam, jenis, teknologi, kapasitas, dan kondisinya. Benar. Banyak menggunakan alat berat. Gitu. Terus yang ketujuh, memerlukan mobilisasi yang tinggi. Benar. Mobilisasi yang tinggi, makanya menggunakan alat berat itu tadi. Gitu kan. Di samping juga membutuhkan yang namanya banyak bahan-bahan terkait kegiatan konstruksi. Dan yang ke-8, memerlukan pengawasan yang tinggi. Benar, pengawasan yang tinggi. Harus ada pengawasan. Kembali lagi ke penyebab dasar. Pengawasan. Oke, jenis-jenis bahaya konstruksi ada bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya listrik. Nah, tapi sekarang bahaya listrik ini sudah dimasukin ke bahaya fisika. Bahaya mekanik ini juga masuk ke fisika kebanyakan. Bahaya psikologi sosial, bahaya biologi, dan bahaya biomekanik atau ergonomi. Kalau Kegiatan berulang. Gimana, Mbak? Kalau fisiologikal itu jenis bahayanya siapa? Psikologikal itu lebih ke kayak tekanan dari pekerjaan, tekanan dari atasan, terus misalkan kadang pekerjaan-pekerjaan itu di daerah-daerah tertentu. Nah, biasanya kan kayak ketika ada pembangunan jalan nih atau sebelah jalan, kadang kan banyak tuh pengendara atau pejalan kaki yang kayak apa sih pekerjaan gini nih kan, kayak ganggu gitu kan, itu ke psikososialnya. Nah, ini unsur terkait dalam proyek konstruksi. Ada instansi teknis, ada masyarakat yang sebagai stakeholder, supplier, tenaga kerja subkon, pekerja proyek, subkonnya, kontraktor, dan bahkan si pemilik proyek atau pemberi kerja. Nah, aspek K3 konstruksi menurut Kepmen 174/1986, yang pertama terkait tata letak dan jarak aman. Penggalian dan pembebasan lahan, pengangkutan dan transportasi, penggunaan pesawat angkat dan angkut. Nah, ini masuk nih tadi itu AMP, loader, grader, forklift, crane, dan semua pesawat angkat dan angkut. Terkait pengelasan atau welding, ada nggak Mbak menggunakan welder? Nggak ya? Pengelasan. Tidak. Nggak ya? Ya jarang ya. Berarti mungkin kayak untuk buat rangka atau apa gitu paling untuk welding. Terus ada perancah dan pengaman di ketinggian. Alat keselamatan kerja. Ini body harness. Penanganan bahan beracun berbahaya atau B3. Nah, tempat Mbak pasti ada nih penggunaan B3 ya. Aspal itu sendiri sebenarnya B3 tuh, bahan beracun dan berbahaya. Dan ketika memang sisa-sisanya itu harus perlu penanganan lebih lanjut gitu, berhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Ya pasti karena kan ban, biasa pakai ban ya Mbak? Atau apa sih untuk buat aspal itu? Iya, pakai ban. Nah, ban itu sendiri kan memang kalau misalkan ketika dibakar atau dipanaskan, ketika tidak ada pengendalian, misalkan jatuh nih ke bawah dan kena yang namanya sumber api, bisa terjadi kebakaran. Kebakaran di mesin aspalnya. Misalkan bawa selang hidran, itu ketika terjadi kebakaran, kalau memang kebakaran besar langsung digabungkan ke pipa hidran gitu. Terus terkait pengelolaan limbah, ya pasti ada limbah-limbah itu kan. Oke, terkait accident prevention program atau program pencegahan kecelakaan. Nah, biasanya harus ada ini pencegahan, set design, desain keselamatan, mengidentifikasikan bahaya, terus pengendalian. Pengendalian bahaya, Mbak pernah tahu nggak pengendalian bahaya itu hierarkinya ada berapa tingkatan? Iya, saya tahu. Ada yang eliminasi, ada yang substitusi, rekayasa engineering,
rekayasa administrasi, dan juga APD yang terakhir. Belum pernah dengar kan, Mbak? Belum. Oke. Nah, untuk eliminasi ini kita menghilangkan proses kerja atau cara kerja atau mungkin alat dan bahan yang berbahaya. Nah, eliminasi itu menghilangkan. Substitusi itu mengganti. Baik itu cara kerja, proses kerja, ataupun alat bahan yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Oke. Terus ada rekayasa engineering. Ini dengan menambahkan, memisahkan secara keteknisan untuk mengurangi tingkat bahaya. Itu. Terus untuk rekayasa administrasi nih, terkait administrasi jam kerja, shift kerja, proses kerja, lamanya kerja, SOP, JSA itu masuk di rekayasa administrasi. Jadi mengendalikan jam kerja pekerja, shift kerja, lamanya bekerja, terkait pengawasan JSA, SOP itu masuk di administrasi. Dan ada yang terakhir APD, ini yang paling bawah nih. APD, alat pelindung diri. Biasanya kalau tempat kerjanya orang, Mbak, APD yang standar atau APD yang wajib itu apa aja tuh? Helm, sepatu safety. Oke. Helm. Ya, helm. Safety sama sepatu safety. Sepatu safety, helm safety. Ya. Sama. Itu aja, Mbak? Ya. Oke. Jadi sebenarnya terkait APD itu ada regulasi Permen 10 2010 atau Permen 12 2010. Ada 5 APD dasar. 5 APD dasar. Yang pertama itu helm safety. Helm safety yang kedua itu earplug atau pelindung pendengaran. Terus yang ketiga ada pelindung pernapasan dan perlengkapannya. Termasuk juga safety goggles atau kacamata safety. Termasuk juga masker. Gitu. Terus yang keempat ada sarung tangan safety. Sarung tangan dan terakhir itu ada sepatu safety. Dan ada 3 APD penunjang. Baju safety atau alat pelindung badan, baju safety, terus alat pelindung jatuh atau yang disebut dengan body harness, dan life jacket atau baju pelampung untuk pekerjaan di offshore. Itu. Jadi, itu tadi yang 5 itu harap diingat ya Mbak, 5 hierarki pengendalian risiko. Eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi, sampai APD. Oke. Terus, tahapan yang ketiga ada penanggulangan, emergency response team dan prasarana. Penanggulangan ketika terjadi namanya keadaan darurat. Gitu. Jadi ada emergency response system. Sistem tanggap darurat. Ketika membuat yang namanya sistem tanggap darurat, ada tuh secara struktur terkait job description-nya ada yang nanti yang namanya emergency response team. Terus dari emergency response team ada namanya emergency response plan. Rencananya seperti apa untuk mengendalikan atau menanggulangi keadaan darurat. Selanjutnya setelah penanggulangan ada rehabilitasi, pengembalian, pemulihan. Atau pra-insiden dari pencegahan dan pengendalian, insiden di penanggulangan, dan pasca insiden itu disebut dengan rehabilitasi atau pemulihan. Baik secara manusianya ataupun terkait material dan bangunan. Oke. Untuk ketiga dalam proyek konstruksi ada keselamatan secara engineering atau teknis, ada keselamatan konstruksi dan keselamatan manusianya atau pekerjanya, personal safety. Gitu. Oke, untuk tahap pengelolaan K3 proyek ada tahap pertama itu conceptual engineering, teknis konsep, gitu kan. Aspek keselamatan harus telah dimulai sejak proyek dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan dalam pembangunan atau pengoperasiannya. Biasanya apa tuh indikatornya? Safety review sama dan juga AMDAL, dampak lingkungan. Nah,
Terus tahap kedua, basic engineering, teknis dasar. Dilakukan analisa keselamatan terhadap rancangan proyek dengan mengidentifikasi potensi bahaya serta standar dan perundangan yang terkait dengan perencanaan. Terus tahap ketiga, detail engineering. Dilakukan analisa keselamatan lebih rinci atau rancangan detail konstruksi selesai dan ada rincian peralatan dan sistem yang akan digunakan terhadap rancangan proyek. Biasanya menggunakan HAZOPS, Hazard Operation Standard. Nah, ini hampir sama dengan JSA. Tetapi memang lebih menilai secara keteknisan atau secara engineering. Analisis dan quantitative risk analysis. Kuantitatif. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan terkait manajemen risiko, itu ada 2 metode. Kuantitatif, ada 3, kuantitatif, semi-kuantitatif, dan kualitatif. Kalau menggunakan kuantitatif ini hitung-hitungan. Nah, itu ya, hitung-hitungan. Tahap keempat, equipment procurement and construction. Jadi peralatan, pengadaan barang, dan konstruksinya. Penerapan K3 dalam kegiatan fisik konstruksi dengan menerapkan manajemen K3 Project, CSMS atau Contractor Safety Management System, Safety Audit, dan juga Safety Review. Penilaian keselamatan dan juga audit K3. Gitu. Nah, biasanya kalau terkait Safety Audit ini hanya lebih ke audit internal saja. Tidak perlu memakai yang namanya audit eksternal atau perusahaan jasa penyedia audit K3. Selanjutnya ada tahap keempat, commissioning dan startup. Sebelum fasilitas dijalankan dan konstruksi dinyatakan selesai, diadakan kajian ulang untuk meyakinkan standar keselamatan yang ada sudah sesuai dengan standar. Biasanya ada pre-startup safety review dan safety inspection. Nah, terkait inspeksi ini juga ada yang namanya inspeksi di peralatan baru, pekerjaan baru. Nah, kalau ini terkait safety inspection ini adalah inspeksi untuk peralatan baru. Apakah sudah sesuai dengan standar? Misalkan ketika ada terdapat template atau tag. Nah, itu harus kita review tuh. Apakah sudah sesuai? Perlu namanya inspeksi. Terus ada tahap ke-6, operation dan maintenance, operasi dan pemeliharaan. Penerapan K3 dalam operasi atau operational safety sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kegiatan yang bersangkutan, misalkan untuk pabrik kimia, industri umum, industri jasa, dan fasilitas umum. Terus terakhir ada tahap ke-7, demolition. Demolition ini lebih seperti penerapan atau pelaksanaannya. Oke. Kira-kira sampai di situ ada yang didiskusikan, Mbak Kade? Belum, Mbak. Lanjut. Komunikasi ketiga, identifikasi. Kalau misalkan tidak ada lagi yang didiskusikan, mungkin pertemuan kita sampai di sini, kita lanjut besok. Ya, Mbak? Oh ya, jam berapa ya besok? Kalau besok tuh tetap jam 11. Tadi ini jadi jam 12.30 karena ada sedikit halangan. Ya, jam 11 ya, Mbak. Baca-baca lagi dulu. Baca-baca lagi. Terus boleh saya kasih tugas nih, Mbak? Boleh nggak? Iya. Terkait contoh salah satu IBPR di perusahaannya, Mbak. Oh iya. IBPR sama JSA. Kita bahas besok sama-sama. Sembari saya juga mencari tahu nih terkait si Permen PUPR 21 2019. Oh iya. Oke. Contoh IBPR ya, Kak? Ya, IBPR dan JSA. Oh, JSA juga. Kalau misalkan ada yang sudah baku, nggak apa-apa itu di-share besok. Oh iya. Paling lama jam 10 ya, Mbak. Jam 10 pagi. Untuk IBPR dan JSA-nya. Jadi kita bisa bahas sama-sama besok. Ya. Oke. Ya. Oke.
Kalau begitu, sampai di sini pertemuan kita siang ini. Atas perhatiannya, partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi besok siang di 11 WITA. Oke, selamat siang Mbak. Boleh live sudah.